teknik dan strategi negosiasi yang dapat diterapkan di lingkungan bisnis. Yang pertama, teknik negosiasi win-win atau mutual gains. Nah, teknik ini dia bertujuan untuk menciptakan situasi di mana kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan. Nah, fokusnya bukan pada memenangkan satu pihak di atas pihak lain, tetapi pada menemukan solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Contoh dari teknik ini, ada sebuah perusahaan pemasok bahan baku atau supplier dan perusahaan manufaktur. Dia berdiskusi mengenai harga bahan baku. Nah, perusahaan manufaktur ini dia ingin menurunkan biaya, sementara supplier ingin mempertahankan margin keuntungan. Setelah mereka bernegosiasi, mereka setuju bahwa manufaktur akan melakukan pembelian dalam sejumlah yang besar. Nah, sehingga supplier ini dia bisa memberikan harga yang lebih rendah karena penghematan dalam distribusi, dan manufaktur tetap menghemat biaya bahan baku. Ada beberapa strategi dalam teknik ini. Yang pertama, mengidentifikasi kepentingan utama kedua belah pihak. Yang kedua, mencari solusi alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan kedua belah pihak. Yang ketiga, membuka komunikasi yang jujur dan transparan. Yang berikut adalah mengapa teknik ini sangat penting dalam konteks bisnis. Nah, yang pertama itu dia membangun hubungan jangka panjang, yang mana dalam bisnis hubungan yang kuat dengan mitra, pemasok, dan pelanggan sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan. Nah, dengan menghindari konflik atau ketidakpuasan, perusahaan dapat menjaga hubungan yang positif dan produktif. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan dan reputasi, yang mana teknik ini dia seringkali menghasilkan peluang untuk menciptakan nilai baru yang mungkin tidak terlihat dalam negosiasi tradisional. Nah, yang berikut memperkuat posisi tawar. Nah, kedua belah pihak ini dia memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan batasan masing-masing. Mereka lebih cenderung mencapai kesepakatan yang optimal tanpa merasa harus mengorbankan sesuatu yang penting. Nah, yang berikut ada teknik BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Nah, yang mana teknik ini adalah alternatif yang terbaik dimiliki seseorang jika kesepakatan tidak tercapai. Dengan memahami teknik ini, negosiator bisa mengetahui kapan harus menerima kesepakatan atau kapan harus menolak. Strategi dalam teknik ini, yang pertama ada sebelum memulai negosiasi, identifikasi dan kembangkan alternatif yang terbaik yang bisa dilakukan jika negosiasi gagal. Yang kedua, gunakan BATNA sebagai titik referensi untuk mengevaluasi tawaran yang ada. Ada beberapa alasan mengapa teknik ini sangat penting dalam konteks bisnis. Yang pertama, meningkatkan posisi tawar. Yang kedua, menghindari kesepakatan yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, membantu dalam merancang strategi negosiasi. Selanjutnya ada teknik anchoring atau penawaran awal. Anchoring adalah teknik di mana pihak pertama memberikan penawaran awal yang mempengaruhi kerangka negosiasi. Penawaran yang pertama ini akan menjadi titik acuan yang menetapkan jangkar bagi kedua belah pihak. Di sini ada pun strateginya, yaitu yang pertama, ajukan penawaran pertama yang cukup kompetitif namun masih dalam kisaran wajar. Yang kedua, gunakan penawaran pertama untuk membentuk harapan lawan negosiasi. Contohnya, dalam penjualan properti, penjual seringkali memberikan harga awal atau anchor yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini memungkinkan ruang bagi negosiasi dan pembeli kemungkinan besar akan menawar harga lebih rendah, tetapi masih di kisaran yang diharapkan oleh penjual. Teknik anchoring atau penawaran awal dalam negosiasi bisnis adalah strategi di mana salah satu pihak menetapkan nilai atau tawaran awal yang akan menjadi acuan untuk negosiasi. Penawaran awal ini menjadi jangkar psikologis yang akan mempengaruhi persepsi pihak lain mengenai nilai kesepakatan. Di sini ada beberapa cara menerapkan teknik anchoring dalam bisnis, yaitu yang pertama, mempersiapkan penawaran awal yang realistis dan kompetitif. Contohnya dalam negosiasi harga produk dengan klien, Anda dapat menetapkan harga awal yang sedikit lebih tinggi dari harga pasar, tetapi tetap dalam batas yang dapat diterima.
Ini memberikan ruang untuk kompromi tanpa membuat klien langsung menolak tawaran. Yang kedua, menetapkan penawaran awal berdasarkan data dan informasi. Contohnya dalam negosiasi untuk proyek konstruksi, Anda bisa memulai penawaran berdasarkan analisis biaya rinci dari proyek serupa dan menyampaikan data tersebut kepada pihak lawan sehingga tawaran awal tampak lebih logis dan dapat diterima. Yang ketiga, menggunakan penawaran awal untuk mengatur ekspektasi. Contohnya dalam penjualan properti, menetapkan harga awal yang sedikit lebih tinggi dari yang diinginkan akan membuat pembeli menyesuaikan penawaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya jika harga awal lebih rendah. Yang keempat, menggunakan anchoring untuk mendefinisikan batas negosiasi. Contohnya, jika Anda ingin menjual produk seharga $100, Anda dapat menetapkan penawaran awal sebesar $120. Pihak lawan memungkinkan akan menawarkan $90 atau $95, tetapi angka-angka tersebut masih lebih tinggi daripada jika Anda menetapkan penawaran awal di $100. Yang kelima, menggunakan penawaran awal untuk mengukur minat lawan negosiasi. Contohnya, dalam negosiasi gaji, calon karyawan dapat menyebutkan angka gaji yang lebih tinggi dari ekspektasi mereka untuk melihat apakah perusahaan bersedia mempertimbangkan tawaran tersebut. Jika perusahaan tidak langsung menolak, itu menandakan ada ruang untuk mencapai kesepakatan di angka tersebut. Yang keenam, mempertimbangkan reaksi pihak lain terhadap anchoring. Contohnya, jika Anda mengajukan penawaran awal yang tinggi untuk sebuah proyek dari pihak lain, mengajukan penawaran balasan yang jauh lebih rendah. Anda dapat menggunakan data dan alasan rasional untuk menegaskan bahwa penawaran awal Anda lebih dekat dengan nilai wajar. Yang ketujuh, menciptakan ruang negosiasi yang luas. Contohnya, seorang pemasok bisa menawarkan harga 15 per unit untuk barang dagangan, meskipun sebenarnya dia bersedia menjual seharga $12 dengan memberikan konsesi dari 15 menjadi 13. Pemasok masih mencapai tujuan mereka, tetapi pembeli merasa mendapatkan harga yang lebih baik. Yang kedelapan, menghindari penawaran awal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contohnya, dalam negosiasi kontrak kerja, jika perusahaan menawarkan gaji yang terlalu rendah dibandingkan dengan pasar, calon karyawan mungkin merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk menarik diri dari proses negosiasi. Selanjutnya ada teknik tawar-menawar atau bargaining. Teknik ini melibatkan proses menawarkan dan menerima tawaran dari kedua belah pihak. Bargaining memungkinkan adanya konsesi secara bertahap yang mengarah pada kesepakatan. Teknik bargaining masih sangat relevan dalam bisnis berbasis digital marketing, meskipun pendekatannya mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan bisnis tradisional. Di sini saya mengambil beberapa alasan mengapa bargaining tetap penting dan bagaimana teknik ini bisa diadaptasi dalam konteks digital marketing. Yang pertama, penawaran dinamis dan diskon khusus. Di dunia digital, perusahaan dapat memanfaatkan teknik bargaining melalui penawaran dinamis seperti memberikan diskon khusus, promo musiman, atau kode kupon yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Contohnya, toko e-commerce sering memberikan penawaran diskon khusus untuk konsumen tertentu seperti diskon pembelian pertama atau tawaran diskon hanya hari ini, yang pada dasarnya merupakan bentuk digital dari teknik bargaining. Yang kedua, ada negosiasi dalam platform B2B digital. Dalam bisnis B2B atau business to business yang berbasis digital, negosiasi atau bargaining masih menjadi bagian penting. Banyak platform B2B memungkinkan pembeli dan penjual untuk bernegosiasi mengenai harga, kuantitas, atau syarat pembayaran. Platform seperti Alibaba atau Indo Trading memiliki fitur untuk berkomunikasi langsung dengan pemasok sehingga memungkinkan terjadi bargaining. Contohnya, dalam platform B2B, pembeli seringkali dapat mengajukan permintaan penawaran atau request for quote dan kemudian melakukan negosiasi dengan pemasok secara langsung terkait harga atau kuantitas produk. Yang ketiga, ada pemberdayaan konsumen dengan ulasan dan feedback. Teknik bargaining dalam digital marketing juga bisa muncul melalui ulasan atau feedback dari konsumen. Pelanggan seringkali memberikan ulasan produk, dan perusahaan bisa merespon dengan penawaran khusus untuk memperbaiki pengalaman buruk atau mempertahankan pelanggan.
Ini menjadi semacam negosiasi layanan, di mana perusahaan menyesuaikan layanan atau penawaran mereka berdasarkan tanggapan konsumen. Contohnya, ketika pelanggan memberikan ulasan buruk tentang layanan atau produk di media sosial, perusahaan dapat menawarkan diskon atau produk gratis sebagai cara untuk bernegosiasi dengan konsumen dan mempertahankan loyalitas mereka. Dan yang terakhir ada program loyalitas dan tawar-menawar untuk retensi pelanggan dalam program loyalitas. Teknik bargaining diterapkan dalam bentuk poin, hadiah atau diskon khusus bagi pelanggan yang setia. Konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari hubungan jangka panjang mereka dengan bisnis tersebut, sehingga terjadi proses tawar-menawar yang tidak langsung untuk mempertahankan hubungan pelanggan. Contohnya, layanan seperti Grab atau Gojek menggunakan program loyalitas yang menawarkan diskon atau promosi khusus kepada pelanggan setia yang mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan layanan mereka. Teknik bargaining tetap relevan dalam era digital marketing, meskipun formatnya telah berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Poin yang kelima ada active listening atau teknik mendengarkan aktif. Dalam negosiasi, mendengarkan secara aktif adalah salah satu keterampilan paling penting. Dengan benar-benar mendengarkan lawan bicara, negosiator dapat memahami kebutuhan dan motivasi mereka, yang memungkinkan tercapainya solusi yang lebih baik. Active listening atau mendengarkan secara aktif adalah keterampilan komunikasi penting yang juga dapat diterapkan secara efektif dalam pemasaran digital untuk meningkatkan keterlibatan, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan lebih baik. Penerapan active listening dalam digital marketing bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan feedback pelanggan melalui berbagai saluran online. Nah, di sini ada beberapa cara penerapan active listening dalam konteks digital marketing. Nah, yang pertama di sini ada monitoring media sosial atau social listening. Active listening dalam pemasaran digital sering dimulai dengan social listening, yaitu memantau percakapan yang terjadi di platform media sosial tentang merek, produk, atau industri. Contoh, sebuah perusahaan e-commerce mendengarkan diskusi di media sosial tentang keluhan pengiriman yang lambat. Dengan menyadari ini, mereka dapat mengatasi masalah tersebut secara langsung, memperbaiki layanan, dan memberikan tanggapan kepada pelanggan yang merasa dirugikan. Yang kedua, mengumpulkan feedback pelanggan secara proaktif. Active listening dalam digital marketing juga berarti mencari dan mengumpulkan feedback pelanggan secara aktif melalui survei, review produk, atau interaksi langsung melalui chat atau email. Membangun komunikasi dua arah, di mana pelanggan merasa didengar, dapat membantu memperbaiki strategi pemasaran dan meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, merespon ulasan dan komentar pelanggan. Active listening juga tercermin dalam tanggapan terhadap ulasan atau komentar pelanggan, baik yang positif maupun negatif, di platform digital seperti Google Reviews, Yelp, atau Amazon. Yang keempat, mengoptimalkan chatbot dan layanan pelanggan berbasis AI. Chatbot dan layanan pelanggan berbasis AI dapat digunakan untuk mendengarkan pelanggan secara aktif. Contoh, sebuah e-commerce menggunakan chatbot yang dilengkapi dengan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami pertanyaan konsumen. Yang kelima, personalisasi konten berdasarkan preferensi konsumen. Dengan mendengarkan pola perilaku pelanggan secara aktif melalui data analitik seperti kunjungan website, klik pada email marketing, atau riwayat pembelian, perusahaan dapat mempersonalisasi konten yang lebih sesuai dengan preferensi individu pelanggan. Contoh, Netflix menggunakan active listening dengan menganalisis preferensi tontonan pengguna, kemudian memberikan rekomendasi film atau serial yang disesuaikan dengan selera mereka. Yang keenam, menyempurnakan kampanye berdasarkan A/B testing dan data insight. Dengan mendengarkan respons pasar terhadap berbagai versi kampanye, pemasar dapat memperbaiki elemen yang kurang efektif dan mengoptimalkan kampanye berdasarkan hasil yang lebih baik.
Yang ketujuh, mengelola komunitas online dan forum diskusi. Dalam komunitas online atau forum diskusi, mendengarkan secara aktif melalui keterlibatan langsung dengan anggota komunitas dapat memberikan wawasan penting tentang tren, kekhawatiran, dan aspirasi pelanggan. Keterlibatan aktif ini juga memperkuat loyalitas pelanggan. Yang terakhir, mendengarkan tren dan isu di industri. Active listening juga dapat diterapkan dengan memantau tren industri atau isu terkini yang relevan bagi bisnis dan pelanggan. Dengan mengikuti tren ini, perusahaan dapat lebih responsif dalam menyusun strategi pemasaran yang relevan dan sesuai dengan minat audiens. Jadi, active listening dalam digital marketing adalah proses memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara mendalam melalui berbagai platform digital. Dengan memanfaatkan social listening, mengumpulkan feedback, mempersonalisasi konten, dan menggunakan data analitik, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar lebih relevan dan efektif. Selanjutnya yang keenam yaitu teknik reframing. Reframing adalah teknik untuk membingkai ulang masalah atau proposal yang sedang dinegosiasikan agar terlihat lebih positif atau sesuai dengan perspektif tertentu. Teknik reframing atau pembingkaian ulang dalam negosiasi pemasaran online adalah pendekatan di mana sebuah isu, masalah, atau penawaran dipresentasikan kembali dalam cara yang berbeda untuk mengubah perspektif atau persepsi pihak lain. Teknik ini digunakan untuk memfasilitasi pemahaman baru, menyelesaikan konflik, atau membuka peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan. Bagaimana teknik reframing bekerja dalam negosiasi pemasaran online? Yang pertama yaitu mengubah fokus nilai produk. Reframing dalam negosiasi pemasaran online seringkali melibatkan perubahan fokus dari harga ke nilai atau manfaat produk. Contohnya, sebuah perusahaan SaaS menawarkan software dengan biaya bulanan yang dianggap tinggi oleh calon pelanggan. Pemasar dapat membingkai ulang dengan menunjukkan berapa banyak waktu dan biaya yang bisa dihemat oleh pelanggan dalam jangka panjang, serta bagaimana software tersebut membantu meningkatkan efisiensi kerja. Ini membuat pelanggan melihat harga sebagai investasi, bukan beban. Yang kedua, menonjolkan keterbatasan atau kelangkaan. Teknik reframing juga dapat digunakan untuk menciptakan rasa urgensi atau kelangkaan. Dengan membingkai penawaran sebagai terbatas dalam waktu atau jumlah, perusahaan dapat mengubah persepsi pelanggan tentang kapan harus mengambil keputusan. Contohnya, sebuah toko e-commerce menawarkan diskon khusus untuk hari tertentu dan membingkai ulang penawaran dengan mengatakan bahwa stok produk sangat terbatas atau diskon hanya berlaku selama 24 jam. Ini mendorong pelanggan untuk membuat keputusan lebih cepat karena mereka akan kehilangan kesempatan jika tidak bertindak segera. Yang ketiga, mengubah persepsi tentang kompetisi. Dalam situasi di mana pelanggan membandingkan produk dengan kompetitor, teknik reframing bisa digunakan untuk memfokuskan diskusi pada aspek produk yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ini membingkai ulang perbandingan dengan menekankan keunggulan unik yang tidak dimiliki oleh pesaing. Contohnya, jika pelanggan ragu antara dua produk serupa, perusahaan bisa membingkai ulang percakapan dengan menyoroti fitur eksklusif yang hanya ditawarkan oleh produk mereka, seperti garansi lebih lama, layanan pelanggan 24/7, atau fitur teknologi inovatif. Yang keempat, yaitu membingkai ulang harga dengan menawarkan pilihan paket. Dalam negosiasi harga, teknik reframing bisa diterapkan dengan menawarkan paket harga atau bundling, sehingga pelanggan memandang harga bukan sebagai pengeluaran tunggal, tetapi sebagai pilihan dari berbagai paket yang menawarkan keuntungan berbeda. Contohnya, sebuah layanan streaming musik menawarkan paket dasar dengan harga murah, tetapi membingkai ulang paket premium sebagai lebih hemat dalam jangka panjang, dengan menambahkan fitur tambahan seperti kualitas suara lebih baik dan tanpa iklan. Dengan memberikan pilihan paket, perusahaan mengubah cara pelanggan
memandang harga berdasarkan nilai tambah yang mereka dapatkan. Yang kelima yaitu meningkatkan persepsi dengan reframing penolakan. Jika seorang pelanggan menolak suatu tawaran karena alasan tertentu, teknik reframing bisa digunakan untuk mengubah penolakan tersebut menjadi peluang. Pemasar dapat mengubah sudut pandang pelanggan dengan menggali lebih dalam alasan penolakan dan membingkai ulang argumen yang lebih relevan. Contohnya, jika seorang pelanggan menolak membeli produk premium karena harganya, penjual dapat membingkai ulang percakapan dengan menyoroti kualitas bahan, jaminan produk, atau layanan purna jual, sehingga pelanggan melihat produk tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan dengan harganya. Yang keenam, menyesuaikan dengan kebutuhan emosional pelanggan. Reframing juga dapat bekerja dengan cara memfokuskan negosiasi pada kebutuhan emosional pelanggan, bukan hanya kebutuhan praktis atau rasional. Pemasar dapat membingkai produk sebagai solusi untuk masalah emosional pelanggan, seperti rasa aman, kenyamanan, atau status sosial. Contohnya, sebuah merek mobil premium mungkin memasarkan mobilnya bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi sebagai simbol status, keamanan, dan prestise, yang membuat pelanggan memandang mobil tersebut sebagai bagian dari identitas mereka, bukan sekedar alat untuk bergerak. Baiklah, kita masuk dalam teknik ketujuh, yaitu teknik take it or leave it atau multicom. Teknik ini digunakan sebagai upaya terakhir dalam negosiasi ketika satu pihak diberikan ultimatum untuk menerima atau menolak penawaran secara keseluruhan. Teknik take it or leave it atau multimatum dalam negosiasi pemasaran adalah strategi di mana penawaran disajikan secara final dan tidak ada ruang untuk berubah atau negosiasi lebih lanjut. Strategi ini bertujuan untuk mendorong calon pelanggan membuat keputusan cepat dengan mengesankan urgensi atau kelangkaan. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan teknik take it or leave it dalam digital marketing. Masuk dalam bagian pertama, yaitu promosi kelangkaan stok atau limited stock. Teknik take it or leave it juga bisa diterapkan dengan menggunakan strategi kelangkaan stok. Produk-produk tertentu dijual dalam jumlah terbatas dan konsumen diberitahu bahwa jika mereka tidak segera membeli produk tersebut bisa habis dan tidak akan tersedia lagi dalam waktu cepat. Contoh dari promosi kelangkaan stok atau limited stock, sebuah toko online menawarkan edisi terbatas dari produk populer seperti sepatu eksklusif atau barang elektronik dengan stok sangat terbatas. Penawaran ini biasanya disertai pesan seperti hanya tersisa 10 unit, ambil sekarang atau kehabisan, atau produk edisi terbatas tidak akan tersedia lagi. Kita masuk dalam bagian kedua, yaitu harga spesial untuk pendaftaran pertama atau pelanggan baru. Teknik ini juga bisa diterapkan dengan memberikan harga spesial hanya kepada pelanggan baru yang mendaftar atau membeli dalam jangka waktu tertentu. Jika mereka tidak memanfaatkan penawaran saat ini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial tersebut di masa depan. Contoh dari harga spesial untuk pendaftar baru ini adalah sebuah layanan streaming video memberikan penawaran eksklusif kepada pengguna baru dengan biaya berlangganan yang lebih rendah jika mereka mendaftar dalam waktu 24 jam setelah pertama kali mengunjungi situs. Jika mereka tidak mendaftar saat itu, harga normal akan berlaku dan tidak ada lagi diskon di kemudian hari. Keuntungan menggunakan teknik take it or leave it dalam digital marketing. Yang pertama, mendorong keputusan cepat. Kedua, menciptakan rasa urgensi.
Yang ketiga, meningkatkan penjualan jangka pendek. Yang keempat, mengurangi negosiasi atau diskusi harga. Jadi kesimpulan dari teknik-teknik di atas yaitu kunci kesuksesan negosiasi di lingkungan bisnis. Negosiasi bisnis yang efektif memerlukan kombinasi strategi yang tepat, keterampilan komunikasi, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan kedua pihak. Dengan menerapkan teknik-teknik di atas, mulai dari win-win negotiation hingga data-driven negotiation, pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan menjaga hubungan bisnis yang sehat serta mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.